semuanya, balik lagi sama aku Emma. Well, kali ini aku ingin sharing ke teman-teman tentang 9 tanda peringatan pada kulit. Teman-teman mungkin bisa terkena masalah pada jantung. Yang pertama, edema atau pembengkakan, terutama di area tungkai kaki bawah. Jantung berfungsi untuk memompa aliran darah ke seluruh tubuh. Ketika jantung tidak mampu memompa darah secara adekuat, maka akan terjadi penumpukan cairan di area tungkai bawah. Nah, jika teman-teman memiliki masalah pembengkakan, terutama di area kaki, tungkai bawah, dan menjalar sampai ke atas, maka segera konsultasikan ke dokter. Yang kedua, sianosis atau perubahan warna kulit biru keunguan. Sianosis sebenarnya wajar terjadi ketika kita mengalami kedinginan. Namun, jika sianosis tersebut bertahan tidak kunjung hilang, maka ditakutkan ada masalah penyumbatan aliran oksigen ke seluruh tubuh sehingga menimbulkan masalah kesehatan pada jantung. Yang ketiga, livedo reticularis atau munculnya jaringan-jaringan berwarna kemerahan di area kulit. Pada orang usia tua, wajar ketika kedinginan muncul jaring-jaring berwarna merah kebiruan di area kulitnya. Namun, jika saat kondisi hangat dan jaring-jaring berwarna merah kebiruan itu tidak kunjung hilang, maka ditakutkan adanya penyumbatan arteri. Maka jika muncul jaring-jaring tersebut dan tidak kunjung hilang, ditakutkan adanya sindrom embolisasi kolesterol yang membuat arteri pada area kulit tersumbat. Jika tidak kunjung hilang, segera konsultasikan ke dokter ya. Yang keempat, santel asma atau penumpukan di area sudut mata kalian. Terkadang bisa muncul di area kulit juga. Nah, santel asma ini sebenarnya adalah tanda bahwa teman-teman memiliki kadar kolesterol yang terlampau tinggi. Ditakutkan jika kolesterol terlalu tinggi bisa menyumbat pembuluh darah, bahkan sampai menyebabkan gangguan pada jantung. Yang kelima, clubbing finger atau kuku melengkung. Biasanya clubbing finger ini menjadi pertanda adanya masalah infeksi pada jantung maupun kekurangan asupan oksigen pada paru-paru. Sehingga jika ada tanda clubbing finger, jangan dibiarkan, harus segera konsultasi ke dokter. Yang keenam, serpihan darah di area bawah kuku. Nah, jika teman-teman mengalami trauma atau kecelakaan di area kukunya, maka sangat wajar sekali muncul serpihan darah. Namun, jika tidak pernah sama sekali merasakan gejala tersebut, lalu tiba-tiba muncul serpihan darah di bawah kuku, serta ditambah adanya demam tinggi dan irama jantung yang tidak teratur, itu bisa menjadi pertanda adanya masalah kesehatan pada jantung. Yang ketujuh, nodul amyloidosis sistemik atau benjolan seperti lilin di area bawah kulit. Nah, benjolan ini menjadi pertanda tingginya kadar protein dan penumpukan protein di area bawah kulit. Tanda tinggi protein ini bisa menumpuk di seluruh organ kita. Nah, jika protein tersebut menumpuk di area jantung, maka bisa menjadi masalah kesehatan pada tubuh. Yang kedelapan, Osler node atau benjolan di area bawah jari kaki maupun jari tangan. Nodul Osler itu biasanya terasa nyeri sekali, terutama jika disentuh ataupun menampakkan kaki. Mengalami demam tinggi, irama detak jantung tidak teratur, dan merasakan nyeri yang tidak nyaman di area dada, terutama menjalar ke area bahu kiri, maka bisa menjadi pertanda endokarditis atau infeksi pada katup jantung nih. Benjolan ini muncul sebagai tanda adanya infeksi pada jantung. Namun dia akan menghilang dengan sendirinya ketika jantung sudah terobati. Dan yang terakhir adalah lesi Janeway atau munculnya perubahan warna merah kecoklatan di area telapak kaki maupun telapak tangan. Lesi Janeway ini bisa menjadi pertanda adanya infeksi pada area jantung maupun pembuluh darah. Lesi Janeway ini biasanya muncul pada orang-orang penderita endokarditis atau lesi Janeway ini sama sekali tidak menimbulkan nyeri. Dan dia akan menghilang dengan sendirinya ketika infeksi pada jantung terobati. Nah, jika teman-teman mengalami 9 gejala tersebut, jangan diabaikan. Segera konsultasi ke dokter untuk menjaga kesehatan jantung kita. Jika ada pertanyaan, terutama di area tungkai kaki bawah, jantung berfungsi untuk memompa aliran darah ke seluruh tubuh. Ketika jantung tidak mampu memompa darah secara adekuat, maka akan terjadi penumpukan cairan di area tungkai bawah. Nah, jika teman-teman memiliki masalah pembengkakan, terutama di area kaki, tungkai bawah, dan menjalar sampai ke atas, maka segera konsultasikan ke dokter. Yang kedua, sianosis atau perubahan warna kulit biru keunguan. Sianosis sebenarnya wajar terjadi ketika kita mengalami kedinginan. Namun, jika sianosis tersebut bertahan tidak kunjung hilang, maka ditakutkan ada masalah penyumbatan aliran oksigen ke seluruh tubuh sehingga menimbulkan masalah kesehatan pada jantung. Yang ketiga, livedo reticularis atau munculnya jaringan-jaringan berwarna kemerahan di area kulit. Pada orang usia tua,
Wajar ketika kedinginan muncul jaring-jaring berwarna merah kebiruan di area kulitnya. Namun, jika saat kondisi hangat dan jaring-jaring berwarna merah kebiruan itu tidak kunjung hilang, maka ditakutkan adanya penyumbatan arteri. Maka jika muncul jaring-jaring tersebut dan tidak kunjung hilang, ditakutkan adanya sindrom embolisasi kolesterol yang membuat arteri pada area kulit tersumbat. Jika tidak kunjung hilang, segera konsultasikan ke dokter ya. Yang keempat, santel asma atau penumpukan di area sudut mata kalian. Terkadang bisa muncul di area kulit juga. Nah, santel asma ini sebenarnya adalah tanda bahwa teman-teman memiliki kadar kolesterol yang terlampau tinggi. Ditakutkan jika kolesterol terlalu tinggi bisa menyumbat pembuluh darah bahkan sampai menyebabkan gangguan pada jantung. Yang kelima, clubbing finger atau kuku melengkung. Biasanya clubbing finger ini menjadi pertanda adanya masalah infeksi pada jantung maupun kekurangan asupan oksigen pada paru-paru. Sehingga jika ada tanda clubbing finger, jangan dibiarkan, harus segera konsultasi ke dokter. Yang keenam, serpihan darah di area bawah kuku. Nah, jika teman-teman mengalami trauma atau kecelakaan di area kukunya, maka sangat wajar sekali muncul serpihan darah. Namun, jika tidak pernah sama sekali merasakan gejala tersebut, lalu tiba-tiba muncul serpihan darah di bawah kuku, serta ditambah adanya demam tinggi dan irama jantung yang tidak teratur, itu bisa menjadi pertanda adanya masalah kesehatan pada jantung. Yang ketujuh, nodul amyloidosis sistemik atau benjolan seperti lilin di area bawah kulit. Nah, benjolan ini menjadi pertanda tingginya kadar protein dan penumpukan protein di area bawah kulit. Tanda tinggi protein ini bisa menumpuk di seluruh organ kita. Nah, jika protein tersebut menumpuk di area jantung, maka bisa menjadi masalah kesehatan pada tubuh. Yang kedelapan, Osler node atau benjolan di area bawah jari kaki maupun jari tangan. Nodul Osler itu biasanya terasa nyeri sekali, terutama jika disentuh ataupun menampakkan kaki. Mengalami demam tinggi, irama detak jantung tidak teratur, dan merasakan nyeri yang tidak nyaman di area dada, terutama menjalar ke area bahu kiri, maka bisa menjadi pertanda endokarditis atau infeksi pada katup jantung nih. Benjolan ini muncul sebagai tanda adanya infeksi pada jantung. Namun dia akan menghilang dengan sendirinya ketika jantung sudah terobati. Dan yang terakhir adalah lesi Janeway atau munculnya perubahan warna merah kecoklatan di area telapak kaki maupun telapak tangan. Lesi Janeway ini bisa menjadi pertanda adanya infeksi pada area jantung maupun pembuluh darah. Lesi Janeway ini biasanya muncul pada orang-orang penderita endokarditis atau infeksi pada jantung maupun pembuluh darah. Lesi Janeway ini sama sekali tidak menimbulkan nyeri, dan dia akan menghilang dengan sendirinya ketika infeksi pada jantung terobati. Nah, jika teman-teman mengalami 9 gejala tersebut, jangan diabaikan. Segera konsultasi ke dokter untuk menjaga kesehatan jantung kita. Jika ada pertanyaan atau ada yang diskusikan, silakan komentar di bawah. Dan teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye.